Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Padilasari dengan NIM 2005795. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Jaini Putri dengan nomor NIM 2009311. Perkenalkan nama saya Tri Anissa Ramadhani dengan nomor NIM 2001655. Iya, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siapkah belajar untuk hari ini? Gimana anak-anak? Sudah siap belum? Siap, Bu. Ya, sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PKN. Sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, karena sudah berdoa, sebelum ke pembelajaran, agar semangat, kita tepuk semangat dulu ya, dipimpin oleh KM. Yuk Rizka pimpin untuk tepuk semangat. Yuk, Baik, Rizka, Ibu. silakan. Sekarang kita semangat yuk teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Udah, Bu. Sekali lagi boleh? Ibu. Ayo teman-teman. Di on mic-kan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, karena udah tepuk semangat ya, pasti kalian udah pada semangat untuk belajar hari ini. Iya, sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, kalau pada baik semua. Sebelumnya, ada yang tidak sekolah nggak hari ini? Atau hadir semua? Hadir, Ibu. Hadir. Alhamdulillah ya, kalau hadir semua. Nah, kalau udah tahu, udah hadir semua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, teman-teman. Jadi sebagai pembiasaan pada sebelum melakukan pembelajaran. Oke, yuk nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, ya udah selesai ya untuk menyanyi lagu Indonesia Rayanya. Ya,
karena kita hari ini akan belajar materi pembelajaran PKN, Ibu akan sampaikan nih, hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak. Namun, kewajiban dan hak itu kan sangat banyak. Nah, yang akan dipelajari hari ini adalah kewajiban dan hak di sekolah. Nah, sedikit gambaran ya, kewajiban dan hak itu kita beri contoh ya, seperti kewajiban kita sebagai anak yaitu berbakti kepada orang tua. Dan yang kemudian hak kita dari orang tua yaitu mendapatkan kasih sayang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, kewajiban dan hak, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, iya. Nah, iya, di layar PowerPoint udah ada gambar ya, mari kita perhatikan. Nah, amati gambar ini. Kemudian, apa sih yang kalian lihat pada gambar yang tertera pada layar tersebut? Coba Rizka, apa sih yang kamu lihat di gambar? Ini Bu, siswa sedang merawat tumbuhan. Nah, iya, siswa sedang merawat tumbuhan. Kalau yang Risa lihat, apa sih pada gambar tersebut? Iya Ibu, siswa sedang membersihkan halaman sekolah. Nah, iya ya, lagi membersihkan halaman sekolah, lagi merawat tanaman. Kemudian, bagaimana sih dengan tanamannya? Kalau yang kalian lihat dari gambar tersebut, gimana sih tanamannya? Tanamannya rapih Ibu, terawat, kan disiram terus. Kemudian itu ada yang sedang mencabuti rumput-rumput liarnya Ibu. Iya, tanamannya terawat ya. Mengapa dapat seperti itu? Karena tadi juga sudah disebutkan ya oleh teman kita sama Risa, karena disiram tiap hari, kemudian dicabut tanaman liarnya. Nah, kemudian siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Dan bagaimana mereka melakukannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Tahu nggak? Oh, Rizka tahu. Boleh Rizka, silahkan. Kalau menurut saya, seluruh warga sekolah harus merawat tumbuhan itu, dan bagaimana mereka melakukannya itu ya kayak yang tadi Lisa bilang Bu, disiram terus dirawat setiap hari Bu. Iya, betul ya Rizka. Nah, yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu, warga sekolah tentunya. Tetapi yang utama itu siswa kita. Ya, sebagai siswa kita juga harus dapat merawat sekolah karena untuk keamanan serta kenyamanan kita juga ya. Nah, betul sekali. Untuk melakukannya dengan cara menyiram tumbuhannya, kemudian menanam tanamannya, dan lain sebagainya. Ya, bisa next slide. Nah, karena kita kan belajarnya mengenai kewajiban dan hak di sekolah, tentunya kita juga harus tahu apa sih itu sekolah ya. Nah, untuk sekolah itu sendiri merupakan tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar bagi siapa? Ya, bagi siswa atau bagi anak-anak. Siswanya siapa? Kita ya. Sekolah itu tempat anak-anak belajar agar mendapatkan pengetahuan. Nah, tidak hanya pengetahuan, di sekolah juga anak bertemu dengan ibu guru, kemudian juga bertemu dengan banyak teman, dan mereka saling menghargai dan menghormati. Barusan ada phone. Nah, ya. Selain itu di sekolah kita juga dapat apa sih? Yuk sebutin teman-teman. Di sekolah itu selain bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan teman, bisa apa lagi? Bisa belajar bareng-bareng Ibu. Iya, bisa apa lagi? Bermain. Betul, apa lagi? Jajan. Ya pasti itu. Jajan nomor 1 ya, kalau kalian sebagai anak-anak. Nah, ya di sekolah tuh
selain bertemu dengan ibu guru bersama teman-teman, kalian juga bisa bermain bersama teman-teman, bisa belajar dengan ibu guru supaya menjadi anak pintar, kemudian bisa jajan ya tadi bisa kemudian bisa merawat kelas juga supaya bersih dan bisa bersenang-senang juga di sekolah. Ya, next slide. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran ya, mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Sebelum Ibu menjelaskan ya, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang menurut kalian bisa dicatat di buku ya. Nah, iya, yang pertama ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang mestinya harus kita terima. Nah, apa sih yang harus kita terima itu? Misalnya ya, kalau kita sebagai anak, kita harus menerima kasih sayang dari orang tua, kemudian apalagi coba, yuk siapa yang tahu kita sebagai anak haknya apa aja? Ada yang tahu nggak? Sekolah itu termasuk hak nggak, Bu? Nah, iya betul. Sekolah juga bisa disebut hak karena hal yang harus diterima dari seorang orang tua ya, hak kita sebagai anak dari orang tua itu tersebut. Nah, kemudian ada apa aja sih contoh hak-hak anak di sekolah? Ayo siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Contoh hak-hak yang ada di sekolah itu seperti kita mendapatkan materi pembelajaran, kita kemudian mendapat perlakuan yang sama sesama yang lainnya, mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, seperti itu. Nah, di layar juga ya ada beberapa hak anak di sekolah. Nah, hak anak di sekolah ini ada banyak ya, di antaranya yang pertama ada mendapatkan materi pelajaran. Nah, tadi juga kan Ibu sebutkan bahwa hak anak itu mendapatkan materi pelajaran dari semua anak itu memiliki hak yang sama dapat memperoleh materi pembelajaran ketika di sekolah. Nah, kemudian yang kedua ada menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, misalkan Ibu tuh lagi menjelaskan suatu materi. Nah, kalian itu misalkan gak ada yang ngerti atau gimana, ada yang gak ngerti atau gimana, nah itu bisa ditanyakan pada Ibu. Nah, seperti itu. Untuk hak anak di sekolah yang selanjutnya adalah menggunakan fasilitas sekolah. Nah, karena di sekolah itu kan sudah sudah disediakan kayak misalkan fasilitasnya kayak ruang kelas, kursi, meja, WC dan sebagainya. Itu kita sebagai siswa dapat menggunakannya yang merupakan bagian dari hak di sekolah. Ya, bisa next slide. Ya, karena tadi udah dijelaskan mengenai hak, untuk sekarang ada kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, apa sih bedanya kewajiban dengan hak? Nah, kalau hak itu kan segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi berbeda ya, teman-teman. Kalian tahu nggak contoh kewajiban kita misalkan sebagai anak? Kita sebagai anak itu berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua ya. Kemudian karena kita belajar hak dan kewajiban di sekolah, terdapat beberapa kewajiban anak di sekolah yang diantaranya adalah selanjutnya. Nah, ada menaati peraturan. Nah, setiap sekolah itu pasti punya peraturan atau kita sebut dengan tata tertib. Nah, sebagai siswa kita harus mematuhi peraturan itu.
seperti harus datang tepat waktu, memakai seragam. Nah, kemudian saling menghormati dengan orang yang ada di sekolah, terutama kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Kemudian kewajiban anak di sekolah diantaranya menjaga fasilitas sekolah. Ya, next slide. Nah, di sini kita lihat ya. Ayo membaca. Siapa di sini yang mau membaca? Ayo. Kalau yang mau membaca, disilahkan untuk on mic. Ada yang mau membaca nggak? Saya, Bu. Yuk, Rizka baca. Dapat membacanya dari sekolah yang indah dan rapi. Sebentar, Ibu. Ya, sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi, dan di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahannya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Sudah, Ibu. Iya, tadi Rizka udah selesai ya membacanya. Nah, dari bacaan tadi kita tahu ya bahwa setiap warga sekolah itu harus menjaga sekolahnya agar tetap indah dan rapi. Nah, kita sebagai siswa juga harus turut serta dalam dalam merawat sekolah untuk sekolah yang indah dan rapi. Nah, untuk next slide. Dapat next slide. Nah, ya, karena tadi udah membaca sekolah indah dan rapi, sekarang dapat disebutkan ini tugas buat kalian. Amati kalimat teks sekolah yang indah dan rapi yang tadi udah dibacakan oleh Rizka. Kemudian bacakan kalimat-kalimat yang kamu temukan. Kemudian sampaikan dengan suara nyaring. Nah, bacakan kalimat-kalimat yang kamu temukan itu kayak apa ya? Kayak karena tadi udah dibaca, mungkin udah ya nggak jadi tugas deh ini karena udah dibaca juga. Nah, kemudian ada kalimat saran untuk selanjutnya. Kalimat saran ini merupakan kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan yang hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Nah, saran ini seperti memberikan masukan. Nah, kalau misalkan kita melihat sekolah yang kurang rapi, kalian bisa memberikan saran seperti menggunakan kata-kata yang telah dicontohkan. Nah, seperti kayak sebaiknya agar sekolah indah dan rapi, sebaiknya kita sebagai siswa harus menjaganya serta merawatnya. Ya, next slide. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat saran. Nah, kalimat saran ini contohnya di sini ada 5. Yang pertama, sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua, seharusnya kita membawa payung untuk berjaga-jaga. Ketiga, ada baiknya kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. Untuk selanjutnya ada yang mau membacakannya enggak? Yang nomor 4. Saya Ibu boleh? Iya, Risa Ibu. boleh. Silakan. Risa dulu ya, nanti udah Rizka nomor 5. Ya, nomor 4. Lebih baik kita mengerjakan PR bersama supaya bisa berdiskusi. Iya, Rizka, selanjutnya yang nomor 5. Iya, karena mungkin Rizka terkendala jaringan sama ibu aja ya. Nah, yang nomor 5 ada semestinya jangan tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu ya beberapa contoh kalimat saran. Kemudian
kemudian untuk materi hari ini kayaknya sudah cukup ya. Nah, sebelumnya dari tadi penyampaian materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu, sudah jelas. Iya, kalau Risa gimana? Udah jelas? Cukup Ibu, sudah jelas, sudah mengerti. Nah, iya. Karena materinya udah beres ya, berarti udah selesai. Nah, untuk materinya. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan PR untuk mendiskusikan, kemudian mengumpulkan informasi mengenai apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu. Nanti kalian mempresentasikan ulang ya, dan saling bertukar informasi mengenai kewajiban dan haknya di sekolah pada minggu depan. Nah, iya ya. Nah, karena materinya sudah beres ya, Ibu ulas kembali mengenai materi yang tadi telah disampaikan. Nah, mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk contoh hak di sekolah itu seperti mendapatkan materi pembelajaran, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, untuk contoh kewajibannya, tadi ya sudah dijelaskan juga. Nah, mungkin materinya kan udah beres. Ibu mau tanya nih, gimana sih materi pelajaran hari ini? Menyenangkan Ibu. Menyenangkan ya, ya alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Nah, karena pembelajaran udah beres, mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Tetapi sebelum berdoa, kita dapat duduk dulu yang rapih ya. Nah, kalau sudah duduk yang rapih, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak semua. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.